Sejarah dan latar belakang peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Di balik peristiwa pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tersimpan sejarah dan latar belakang peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang perlu diketahui oleh setiap masyarakat Indonesia. Latar belakang peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah janji kemerdekaan oleh pemerintah Jepang pada bulan September 1944. Janji tersebut diutarakan oleh Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso. Sebagai tindak lanjut dari janji kemerdekaan tersebut, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Maret 1945. Melalui sidang BPUPKI dihasilkan rumusan mengenai dasar negara dan konstitusi negara. Pada bulan Agustus 1945, posisi Jepang dalam Perang Pasifik semakin mendekati kekalahan. Jepang pun kemudian menyerah kepada sekutu atas bom yang dijatuhkan pada kota Hiroshima 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945. Kejatuhan Jepang kepada sekutu inilah menjadi latar belakang sejarah peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945. Pada dasarnya, rakyat Indonesia hampir tidak mengetahui bahwa Jepang menyerah. Hal itu dikarenakan pada masa itu semua radio disegel. Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI di Regimen Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke darat untuk bertemu Marsekal Terauchi. Kemudian dikabarkan bahwa Jepang sedang berada di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Di Indonesia sendiri pada tanggal 10 Agustus 1945, para pemuda pejuang bawah tanah mendengar bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu melalui siaran radio Sultan Syahrir. Para pemuda yang menyadari kondisi tersebut menganggap bahwa peristiwa ini akan menjadi momentum yang tepat untuk kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, terjadilah beberapa peristiwa penting lainnya menjelang peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok. Terdapat perbedaan paham antara golongan muda dan tua yang memicu latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Para pemuda membawa Soekarno Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Usaha para pemuda tersebut bertujuan untuk menekan Soekarno-Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan RI tanpa campur tangan Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok berakhir setelah Soekarno-Hatta menyetujui untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 1945. Perumusan dan pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945 di Rumah Laksamana Maeda. Teks proklamasi merupakan hasil dari buah pikiran Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebarjo. Teks proklamasi kemudian ditandatangani oleh dua orang saja, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ide tersebut diusulkan oleh seorang tokoh pemuda bernama Soekarni. Adapun Fatmawati berperan dalam menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan. Pembacaan teks proklamasi pun dilakukan oleh Soekarno dan didampingi dengan Muhammad Hatta pada pagi hari pukul 10 tanggal 17 Agustus 1945. Itulah latar belakang sejarah peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945.